Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke haribaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang kisah nyata seorang pengamal ilmu gaib. Seminggu mati suri, hidup kembali saat dibacakan ini. Di desa tetangga kami ada seseorang yang terkenal mempunyai ilmu kedikdayaan dan kanuragan tingkat tinggi. Pernah suatu hari ia dicoba ilmunya oleh seseorang yang pura-pura bertamu. Begitu dibukakan pintu, seorang jawara ilmu gaib tersebut langsung ditebas dengan golok mukanya oleh seseorang yang ingin mencoba ilmunya itu. Ternyata memang kebal dan tak luka sedikit pun. Kisah gaib lainnya, siapapun yang masuk pekarangan rumahnya atau kebun miliknya yang berniat jahat, misalnya mencuri, maka ia akan melihat orang pakai caping dan ia akan selalu berputar-putar di sekitar rumahnya atau sekitar kebunnya itu sampai pagi harinya, dan dia akan selalu begitu sebelum ia ditolong oleh sang pengamal ilmu gaib tersebut. Orang menyebutnya namanya ilmu tunggeng. Kemudian ada lagi keajaiban yang lain yang mungkin perlu kita ketahui, bahwa ia mempunyai umur yang sangat panjang hingga ratusan tahun. Menjelang ajalnya pernah diketahui oleh keluarganya bahwa ia sering mati suri. Kadang 2 hari, 3 hari, bahkan pernah mati suri selama 1 minggu. Ia pernah berpesan kepada keluarganya bahwa ketika sedang seperti itu, orang menyebutnya namanya sedang sedang raga sukma, ya, raga, keluar raganya untuk pergi ke alam gaib. Dan di situ keluarganya tidak boleh membangunkannya ketika dia sedang seperti itu. Maka ketika pernah sampai 3 hari, bahkan seminggu itu, kemudian menyangka bahwa orang tuanya adalah sudah meninggal. Maka saat itu dibacakan surat Al-Quran yang bernama surat Yasin. Dan itu masyarakat serta keluarga sudah mempersiapkan tempat untuk memandikan jenazahnya itu. Maka sungguh di luar dugaan ketika dibacakan surat Yasin itu, tadinya yang disangka sudah menjadi jenazah itu, orang pengamal ilmu gaib ini tiba-tiba bangun, sehingga seketika itu semua orang menjadi ketakutan dan menjadi gempar suasananya. Maka ketika hal itu disampaikan kepada teman kami yang sama-sama ia seorang pengawas. Pengawas itu jabatan di atas kepala sekolah yang tugasnya mengawasi para kepala sekolah dan guru di dunia pendidikan.
Dan putranya ada salah satu seorang yang menjadi pengawas di provinsi. Dan itu ketika berdialog itu kemudian disarankan bahwa orang yang seperti itu ada seorang kiai ya yang memang identitasnya kami sembunyikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang asalnya dari Kabupaten Purworejo, yang bisa dimintai pertolongan untuk katakanlah menghilangkan ilmu-ilmu gaib yang semacam itu agar si pengamal ini mudah dalam melewati masa ajalnya. Dan betul ketika itu dia datang ke seorang simbah Kiai Haji ini yang ada di Purworejo ini, kemudian diberikan satu ilmu bagaimana cara membuang ilmu yang ada dalam diri orang tuanya tersebut. Maka ia disarankan untuk beriadoh selama 40 hari. Salah satu di antaranya adalah membaca surat Yasin tersebut. Dan disampaikan oleh simbah Kiai ini bahwa suatu saat selesai riadoh, biasanya nanti dari tubuhnya itu akan keluar sosok makhluk gaib yang wajah dan dedek piadeknya itu sama dengan orang yang mengamalkan itu. Itu disampaikan oleh sang kiai ini kepada putranya yang meminta bantuan itu. Dan disarankan kalau nanti keluar sosok yang persis sama dengan ayahnya, baik kulit, wajah, dan ketinggian badannya, besar badannya sama, maka itu adalah yang namanya makhluk gaib itu. Dia adalah seorang khodam yang dia dulu menjadi teman atau sahabatnya yang merupakan seorang jin, ya, seorang jin dari bangsa jin yang menjadi sahabatnya itu. Maka dia akan bertanya kepada anaknya atau keluarganya, siapakah sebenarnya yang menjadi ayah kamu? Maka oleh seorang kiai ini disampaikan, kalau besok keluar khodam dari jasad orang tuamu, ayahmu itu, kalau bertanya siapa ayahmu, maka jawablah, ayahmu adalah yang sedang terbaring itu. Karena kalau dijawab menunjuk pada makhluk gaib, maka makhluk gaib itu akan mengikuti menjadi pewarisnya. Ya. Nah, kemudian karena sudah tahu seperti itu, tiba-tiba itu muncul seperti itu setelah selesai riadoh 40 hari itu, kemudian muncullah betul sosok itu, gaib itu yang sama persis dengan wajah orang tuanya, ketinggiannya, dan semuanya sama dengan orang tua. Maka pun apa yang disampaikan oleh sang kiai ini dilaksanakan. Dan ketika ditanya siapakah orang tuamu, aku atau menunjuk yang sedang terbaring itu, yang asli ayahnya, maka tetap dijawab adalah ayahku adalah yang sedang terbaring ini, kamu aku tidak kenal. Maka seketika itu dengan jawaban seperti itu dan juga doa, rapal doa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai itu, maka makhluk gaib itu berubah menjadi dua keris, yang satu namanya cundrik dan yang satu keris panjang. Dan dianjurkan keris itu agar dilarung atau dibuang ke sungai. Tapi bila sebelum 40 hari itu belum dilarung, maka biasanya akan ada orang yang akan mengamalkan, yang menjadi penerus khodam tadi. Dan betul, sebelum 40 hari ada orang datang dan meminta keris serta cundrik tadi untuk dirawat. Maka itu diberikan. Nah, itulah hal-hal gaib yang perlu kami sampaikan dan kita akan ambil hikmahnya. Bagaimana kita menyikapi seperti itu? Dari kisah itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, janganlah berbuat hal yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan kekuatan apapun, karena dosa syirik adalah dosa besar yang tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jin turunan, jin yang menurun itu, jin warisan itu ya, dari ayahnya kemudian nanti ikut ayah anaknya atau dan seterusnya itu akan sulit dihilangkan. Karena itu harus ada pemutus perjanjian antara orang tua yang
mengamalkan itu dengan jin yang mengikuti itu. Maka menurut ilmu ruqyah itu sangat sulit. Maka janganlah Anda suka berteman atau bekerja sama dengan makhluk gaib yang bernama setan ataupun jin. Karena memang Allah sendiri sudah mengatakan bahwa kita berkawan dengan jin itu lebih banyak ruginya. Ya. Disampaikan di dalam surat Al-Jin ya, ayat 6 yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Itulah firman Allah yang perlu kita cermati, bahwa kita tidak ada untungnya berkawan dengan jin. Maka kita berkawanlah dengan orang yang soleh, yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang takwa, dan itu akan menjadi orang yang disenangi Allah dan akan diridhoi Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dari beberapa hal yang kami sampaikan ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu semua datang dari kami, dan barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.